Dolar Amerika Serikat (AS) masih menunjukkan superioritas terhadap rupiah. Beberapa waktu terakhir, dolar AS tercatat sempat tembus level Rp16.400. Sejumlah pengamat mewanti-wanti dampak buruk dominasi dolar AS, misalnya naiknya harga barang-barang impor. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Muhammad Faisal menyatakan masyarakat sebagai konsumen akan melihat harga-harga barang melonjak bila mata uang paman Sam tak kunjung jinak. Tentu saja kalau terjadi pelemahan akan membuat barang-barang impor lebih mahal, artinya ini akan akibatkan ekonomi biaya tinggi bagi konsumen dalam negeri yang membeli barang impor naik. Ini juga akan dirasakan industri yang impor bahan baku dari luar negeri, ujar Faisal kepada Detikcom, Minggu, tanggal 16 Juni tahun 2024. Sektor yang terdampak penguatan dolar AS antara lain farmasi, otomotif, dan elektronik, tekstil, hingga pangan. Yang rawan itu yang paling besar ketergantungan impornya. Selama ini kan obat-obatan farmasi, industri manufaktur, seperti otomotif dan elektronik juga lumayan banyak bahan baku dan industri penolongnya, jelas Faisal. Senada, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai menguatnya dolar AS akan membuat harga barang-barang di Indonesia makin mahal. Salah satunya bahan bakar minyak BBM. Pasalnya, Indonesia adalah negara importir minyak dan BBM yang pembeliannya dalam dolar AS. Bila dolar AS terus menguat maka harga minyak melonjak, seiring dengan itu subsidi terpaksa dipangkas dan ujungnya harga BBM naik. Imported inflation meningkat, harga BBM biasanya yang akan dikorbankan, terang Nailul Huda kepada Detikcom. Jika kondisi di atas yang terjadi, menurut Nailul daya beli masyarakat tergerus dan pertumbuhan ekonomi melambat, serta kemiskinan bertambah. Inflasi dalam negeri akan naik signifikan. Daya beli tertekan, pertumbuhan ekonomi terhambat. Kemiskinan akan semakin meningkat, tutur Nailul Huda. Sementara menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa berdampak ke APBN, yaitu belanja pemerintah membengkak. Misalnya, belanja energi dan pertahanan yang kental dengan impor. Selain itu pemerintah membayar cicilan utang dan bunga dalam mata uang dolar lebih mahal. Alhasil, ruang fiskal anggaran negara jadi makin mengecil. Belanja APBN jadi lebih bengkak karena asumsi dolar AS dipakai untuk belanja pemerintah yang terkait impor dan cicilan utang serta bunga menjadi lebih tinggi. Artinya, ruang fiskal mengecil dan sektor real terdampak karena belanja pemerintah berkurang, tutur Esther. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat Presiden Joko Widodo, Jokowi, ketar-ketir. Jokowi sempat was-was saat dolar AS ke level Rp16.200. Kurs, kemarin kita agak ngeri juga melompat di atas Rp16.000. Rp16.200, kita sudah mulai ketar-ketir karena negara lain juga melompat lebih dari itu, kata Jokowi dalam sambutannya di acara inaugurasi GP Ansor, di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024 yang lalu. Meski sudah mulai mendekati Rp16.400, nilai tukar rupiah terhadap dolar dinilai Gubernur Bank Indonesia masih belum ada apa-apanya dibandingkan mata uang negara lainnya. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih menjadi yang paling rendah daripada mata uang negara lain. Depresiasi rupiah jauh lebih kecil daripada pelemahan mata uang won Korea Selatan, peso Filipina, baht Thailand,
hingga yen Jepang. Rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 16.300 rupiah. Tolong dilihat dari akhir tahun kemarin dan tolong dibandingkan dengan negara lain, sangat lebih rendah dibandingkan dengan Korea Selatan, bandingkan dengan peso Filipina, baht Thailand, yen Jepang. Depresiasi kita termasuk rendah, kata Perry di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 14 Juni tahun 2024 kemarin. Dia menekankan rupiah masih menjadi mata uang yang stabil karena pihaknya sebagai bank sentral terus melakukan langkah stabilisasi nilai tukar, seperti intervensi, penarikan portofolio asing ke dalam negeri, hingga penarikan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) berjalan baik. Wallahu a'lam bishawab.